Hola geng, selamat pagi, selamat weekend. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini saya memutuskan akan ngopi. Tadinya saya mau pakai Stareso Mirage. Saya butuh kopi yang nendang, espresso ala-ala tentunya pakai Stareso Mirage. Tapi saya memutuskan akan mencoba memvideokan sekali lagi si Ethiopia Biri Cereka. Sekali lagi saya akan videokan, tapi kali ini saya akan menggunakan V60. Lalu gilingannya ini gilingan apa nih namanya, gilingan manual. Kalau kemarin saya pakai Aeropress, gilingannya pakai mesin ya. Ini saya pakai gilingan manual. Saya set di 18. Tetap saya nggak mau main di gramasi yang lain-lain dulu. 18. Beberapa waktu ke depan saya akan membahas tentang mencoba Ethiopia yang beredar di roastery Jakarta ataupun di Indonesia. Kita akan kupas tuntas secara bean, secara roastingan, secara klaim, secara rasa. Sebenarnya paling ideal dari roastery mana sih secara bicara tentang specialty. Nah, kita akan lihat kalau si Nano Cala specialty juga banyak yang bin banyak yang rusak. Roastingannya ya ada yang belang bonteng juga, tapi enaknya ini wanginya lebih enak dan enggak mengandung aroma mentah ya. Habis itu kita cek gilingannya dulu ya. Kayaknya halus banget ya. Enggak lah ya, halus banget ya. Oke, saya naikin jadi 6 deh ya. Karena udah saya kalibrasi, jadi pasti ini beda lagi. Ini halus jadinya. Oke, saya segini deh. Oke, kita cek. Kayaknya halus banget ya. Oh enggak, coba lihat. Tapi nggak apa, kita coba set dengan penggilingan yang halus. Oke, 1, 2, 3. Pegel juga.
It's done. Oke. Semoga bener gilingannya. Ya. Gilingannya agak halus dikit. It's okay. Kita lihat ya, dengan gilingan segini agak worried. It's okay lah. Saya akan membasahi kertasnya dulu. Oke. Lalu proses berikutnya adalah ini agak kehalusan segini ya, kita lihat aja ya. 18. Kita lihat aja apakah dia akan oke. 18 gram. Saya akan set di air 200 sampai 250, tapi kali ini saya akan set di 200 saja. Saya akan set suhu 90 derajat Celcius. Brew pertama saya kasih di 40 pertama. Pertama. Oke. Saya kasih lagi 50. Sampai 100. Oke. Oke, saya kasih lagi 50. Saya tunggu sekitar 10 detik. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Saya kasih sampai 230 ya. Mati pas tadi 230 pas. Oke, kita akan sengaja saya nggak habiskan, lebih hitam dari biasanya. Oke, kita akan kita foto dulu ya. Ternyata, nah kalau buat saya si Caswell ini, kalau kalian pernah punya rasa terhadap atau pernah mencium aroma black tea, buat saya si aroma black tea nya lumayan kencang di hidung. Nah kalau kayak gini kadang
saya bisa merasakan sih. Jadi sebenarnya hidung ini hidung di otak kita tuh punya memori rasa. Jadi kalau otak kita pernah mencium aroma black tea ya, karena saya pernah pegang eh, teh-tehan, jadi saya bisa merasakan si eh, lama banget berkecimpung di dunia teh juga. Jadi kita bisa merasakan teh-tehan di otak kita. Berasa banget kalau buat saya. Tapi kalau the restnya kayak persik, saya nggak berkecimpung di buah-buahan persik. Blueberry juga jarang banget kan makan blueberry, miskin. Kalau honey ya berarti ke teksturnya, nanti floral juga lebih ke the whole aromatiknya. Floral tuh bunga apa? Bunga bangke. Saya akan cobain dulu ya. Ini lebih gelap dari kemarin saya bikin Aeropress. Aeropress di coarse banget dan double double pepper, double pepper filter. Ini saya gilingannya ternyata halus juga. Segimana? Segini nih halus banget nih sampai kelihatan, tapi it's okay karena somehow gilingan itu juga selera kita, bagaimana selera kita aja, nggak ada patokannya ya. Tapi ini berasa banget compare kemarin saya membuatnya menggunakan si Aeropress. Ini lebih, aromanya lebih mantap. One two three. Nah, tetep ya nggak ada bitternya walaupun saya set di gilingan kayak gini. Payah nih. Lebih suka ini dibanding yang kemarin. Ini lebih enak. Ethiopia Yeargaf-nya si Worka saya lupa rasanya karena udah 2 tahun saya beli kan. Kalau kalian lihat di YouTube 2 tahun itu awal-awal saya memvideokan saya ngopi. Jadi kayaknya sampai sekarang viewersnya baru sekitar nggak nyampe 100 pun. Kasihan juga ya. Saya mesti balik lagi sih sebenarnya ke Yeargaf supaya update banget. Jadi jangan sampai ternyata binnya si Workas Yearga Chef itu udah berantakan gitu. Jadi mau nggak mau saya nanti setelah ke Oten saya mesti ke Workas juga biar adil mencoba bin terbarunya. Enak sih ini dipakai V60 dengan gilingan yang halus pun nggak ada bitternya, kayak nggak berasa minum kopi. Ada bitternya tapi di ujung banget. Delicious. Seperti yang saya bilang ya, terlepas dari beannya, specialty pas-pasan mungkin. Tapi secara rasa ini enak. Tapi karena gilingan saya terlalu halus untuk V60 biasanya lebih coarse dari ini. Jadi V60 lebih coarse dari kurang lebih, kalau di gilingan saya tuh di antara 4,5 atau 5, 4,5 lah V60 kalau di manual di mesin. Kalau Aeropress biasa saya set di 5,5 sampai 6, tergantung resep yang saya bikin kayak gimana, metode brewnya kayak gimana, dan pepper pepper filternya kayak gimana. Enak banget teman-teman dibikin metode kayak gini.
Jadi kalau mulai ngitung mungkin saya ngitungnya dari Nanochala aja ya. Ethiopia nggak bisa saya hitung, Ethiopianya si kafein nggak termasuk, walaupun masih baru sekitar 4 bulan. Nggak sih, 4 bulan udah lama sih. Saya akan ngitung dari Nanochala, jadi nanti akan kembali lagi kita di ujung, mungkin di closing Maworkas. Habis itu kita akan konklusi sebenarnya Ethiopia yang paling enak. Ini ngomongin Ethiopia yang paling enak untuk bin yang beredar di Indonesia ya. Mungkin kalau Ethiopia di uh, Kurasu itu saya yakin sih itu enak banget, atau Ethiopianya Blue Bottle, atau Ethiopia yang beredar di uh, roastery di luar yang memang mungkin mereka lebih diutamakan mendapatkan bin grade A mungkin. Tapi Ninta, sekali lagi saya penasaran dengan si binnya Otan. Oke, cukup ya. Saya memvideokan Caswell Specialty Ethiopia Biri Cereka Single Origin, batch-nya yang ditulis dengan varietinya dari heirloom, roastingannya medium, dan notesnya ada black tea. Saya lebih berasa black tea-nya. Lalu ada nectarin, ada blueberry. Biasa sih blueberry itu jadi notes paling menonjolnya. Tapi mungkin blueberry menonjol itu di area kalau kalian gini nih. Itu ada sweetnessnya, ada sedikit semu-semu acidity. Daholnya mungkin kalian bisa mencicipi langsung. Harganya 165.250 gram. Kalian mesti nanya dulu roasting date-nya kapan. Saya ini roast date-nya 1 September 2020. Sekarang weekend ke berapa? Saya cek dulu ya. Weekend ke berapa sih sekarang? 13. Jadi kalau dihitung ya mau menuju 2 minggu. Aman. Saya paling nggak suka kalau roastingannya udah sebulan, itu biasanya. Makanya sebelum ke Workas beli sesuatu, tanya dulu ke adminnya roastingnya kapan, karena dia nggak punya tanggal roastingnya. Ini kopi-kopi cantik, kopi-kopi para penggemar specialty yang mementingkan notes, yang penting notesnya keluar. Tapi it's okay juga, saya nggak menyalahkan orang-orang yang berkecimpung di dunia specialty loh. Saya nggak menyalahkan, nggak, karena setiap pengopi itu punya alirannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menilai, wah lu pengopi es kopi susu kekinian lu baru belajar kopi juga. Nggak, jangan, maksudnya jangan sampai kita punya penilaian kayak gitu. It's okay, sama-sama kopi kok, cuman beda selera aja. Kopi itu kan masalah selera. Kalau saya seleranya kopi hitam terus kemudian dipaksa orang untuk, ah lu jangan kopi hitam mulu dong, cobain dong kopi-kopi specialty yang bitternya tipis, lalu yang ada nggak bisa dipaksakan gitu sih. Kopi itu kan sekali lagi teman-teman masalah selera. Kalau saya tipikal yang mulut sampah sih. Jadi kopi apa aja kalian mau klaim single origin dari surga kayak single origin dari neraka, saya akan cobain. Jadi buat saya kopi mesti dicoba semuanya. Masalah nanti, oh ternyata enak, oh ternyata nggak enak gitu. Ya kalau kita nggak coba, gimana kita tahu kalau kopi ini enak atau nggak enak, ya kan? Ya nggak teman-teman, setuju ya? Gimana gimana misalkan saya bilang, ada yang nanya nih, Gan, biri cereka enak gak sih? Wah nggak enak itu, kenapa? Ya ribet dah ini ya, notes. Ya nggak bisa gitu, saya pasti coba baru saya bisa memberikan penilaian. Kopi itu harus dicoba teman-teman, kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Kalau cuma ngebayangin,
katanya Nano Cala itu ada ininya, ada itu susah. Apalagi kalau notes-notesnya yang buah-buahan dari Afrika semua atau bunga-bungaan dari Afrika semua. Ya nggak bisa ya, nggak bisa kita bayangin juga. Jadi mesti kita cobain. Syukur-syukur misalnya kita bisa merasakan oh ada notes ininya. Kalaupun enggak, the whole konsep kopinya deh enak gak gitu. Kalau enak ya berarti enak gitu. Kalau nggak enak berarti nggak cocok. Kalau saya kan kopi susu ayo, tapi nggak terlalu sering. eh Es kopi susu ayo, piccolo ayo, semuanya ayo kecuali yang Starbucks macchiato yang apa foaming foaming saya nggak suka. Karamel karamelo apalah gitu saya nggak suka ya. Karena saya nggak suka yang terlalu manis, kopinya nggak berasa. Basic saya paling di es kopi susu, cafe latte lah. Oh itu pun double shot. Kalau yang susu-susuan paling piccolo juga saya suka karena lebih strong kopinya. Cappuccino sosok sih biasa aja, jarang banget kalau saya beli cappuccino. Lebih seringnya cafe latte dengan double shot ya. Kopi hitam saya minum, espresso saya minum, semuanya saya minum kok. Oke, saya akan lanjutkan ngopi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat kopi semuanya. Cepet ya, tinggal dikit aja tuang semua. Oke, nggak ada cemilan nih, enaknya pagi-pagi nih pakai pisang goreng, tapi karena kopinya kayak gini jadi nggak perlu pisang goreng. Kita akan closing aja sekali lagi. Kita akan closing. Terakhir sebelum saya closing, rekomen nggak si Ethiopia BDC Reka ini dibanding dengan si Nano Cala? Kalau bicara bin, specialty-nya mungkin pas-pasan, nggak disortir ulang secara sempurna. Kalau saya untuk the whole konsepnya, saya lebih pilih si Caswell Ethiopia BDC Reka dibanding dengan si smoking barrel Nano Cala. The whole konsepnya. Kalau dipecah-pecah lagi kita bisa, binnya masih kurang lebih okehan si Nano Cala, tapi untuk belang bontengnya ya 11-12. Lalu untuk sortirannya kurang lebih juga 11-12, tapi Nano Cala somehow lebih manusiawi. Untuk aroma roasting, Nano Cala masih lebih mentah dibandingkan dengan si Ethiopia di Cireka karena dia lebih di medium. Untuk the whole rasanya saya masih megang Ethiopia BD Cireka. Untuk rekomen saya lebih pilih BD Cireka untuk semuanya ya. Untuk the whole konsepnya saya lebih merekomenkan Ethiopia BD Cireka. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi Ethiopia ala-ala berikutnya. Semangat kopi semuanya. Ciao.